Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zanuba Arifah Hafsah dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadona. Hadona merupakan masdar dari kata hadnuas atau sabi, yang artinya memelihara atau mengasuh anak. Sedangkan menurut syarah, hadona ini merupakan pemeliharaan atau mengasuh anak bagi orang yang berhak untuk mengasuhnya, ataupun bisa diartikan dengan memelihara atau menjaga orang yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti anak di bawah umur 9 tahun ataupun 10 tahun, atau orang dewasa tetapi gila. Adapun para tokoh-tokoh Islam mendefinisikan hadona, antara lain yang pertama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hadona ini merupakan mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang tersebut memiliki hak untuk mengasuhnya. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, hadona ini merupakan mendidik orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan bentuk kemaslahatan dirinya dan memelihara orang tersebut dari apa-apa yang membahayakan. Sedangkan menurut ahli fikih yang dikutip oleh Abu Bakar Al-Jabir, hadona merupakan suatu usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin akan menimpanya, menjaga kesehatan jasmani rohani, serta mengusahakan pendidikannya sampai ia bisa berdiri sendiri dengan kehidupannya sebagai seorang muslim. Maka dalam hal ini hadona merupakan kewajiban orang tua untuk mengurus anak serta mendidik anak. Dalam mengurus anak ini meliputi masalah urusan ekonomi, pendidikannya, kemudian mengurus jasadnya, mencucikan pakaiannya, dan lain-lain. Adanya hadona ini akibat dari perceraian atau terputusnya perkawinan antara suami dan istri yang telah dikaruniai anak. Nah, ketika terjadi perceraian, maka hak asuh anak ini berpindah kepada ibunya atau istrinya. Ketika istri ini telah tiada, maka dipindahkan kepada nenek dari ibunya dan seterusnya ke atas. Ketika keluarga pihak ibu ini telah tiada, maka dialihkanlah kepada ayahnya. Jika ayah telah tiada, maka hak asuh berpindah kepada nenek dari ayah dan seterusnya ke atas. Seorang anak juga berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Ketika semua kerabat-kerabat ini telah tiada, maka seorang hakimlah atau pihak yang berwajiblah akan menentukan dengan siapa anak tersebut akan tinggal, sesuai dengan hukum yang ada. Hadona memiliki syarat dan rukun. Syaratnya meliputi baligh, berakal sehat, berbudi pekerti, mampu mendidik, serta Islam. Jadi ketika ada seorang non-muslim untuk mengasuh anak tersebut, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan rukunnya ada dua, meliputi ada orang tua atau yang disebut dengan hadin, kemudian yang kedua ada seorang anak yang disebut dengan mahdun. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjut dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Amelia dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar hadona. Dasar hukum hadona yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terakhir yaitu KHI. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam surah At-Tamrin ayat 6 dijelaskan bahwasanya dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, yang artinya sekolah pertama, pendidikan pertama bagi seorang anak yaitu adalah keluarganya sendiri, yang mana gurunya adalah kedua orang tuanya. Dapat kita pahami juga bahwasanya orang tua wajib memelihara keluarganya agar supaya terhindar dari api neraka dan juga bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 juga dijelaskan bahwasanya seorang ibu yang sudah diceraikan masih memiliki kewajiban kepada si anak jika si anak masih menyusu, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan
kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya dalam masa 2 tahun, karena dalam masa 2 tahun tersebut merupakan masa yang ideal jika ditinjau dari perkembangan jiwa si anak. Yaitu yang kedua yaitu al-hadis. Nabi SAW bersabda bahwasannya seorang anak tidak boleh disahkan dari orang tuanya. Bahkan Nabi SAW mengecam apabila ada yang memisahkan seorang anak dengan ibunya. Ketika dari kiamat seorang yang memisahkan seorang anak dan ibunya akan dipisahkan dari orang yang dia cintai. Dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan juga bahwasannya jika anak yang sudah dapat memilih, dapat menentukan pilihannya, maka dirinya diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya antara ikut si ibu atau si ayahnya, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Fri Agus Putra, NIM S 2019-1019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai hukum dasar hadlonah, yaitu di bagian undang-undang dan KHI atau Komplikasi Hukum Islam. Yang pertama yaitu undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut, di dalam pasal 41 telah menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan untuk masalah perceraian tersebut. Yaitu yang pertama, baik ibu atau bapak yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak. Di sini pengadilan memberi keputusan. Kemudian yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dari hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa pertama, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Kemudian juga meskipun kedua orang tua bercerai, namun bapak masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai segala keperluan si anak tersebut. Kemudian karena perceraian tidak dapat menghilangkan atau menghapus status orang tua dan anak menjadi mantan. Selain itu, pengadilan juga dapat memberi keputusan bila terjadi perselisihan dalam pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut. Kemudian ibu atau bapak mempunyai kewajiban masing-masing dalam melakukan pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut. Di dalam pasal 47 juga disebutkan bahwa anak yang mencapai umur 18 tahun belum pernah melangsungkan pernikahan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian yang kedua, orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Itu pasal 47. Kemudian untuk KHI atau Komplikasi Hukum Islam,
dalam pasal 104 disebutkan bahwa semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya apabila telah meninggal dunia. Kemudian kedua yaitu penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Dalam KHI atau komplikasi hukum Islam ini juga dapat disimpulkan bahwa pertama, apabila ayah masih hidup, maka biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawabnya. Namun apabila ayah telah meninggal, maka biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya dan walinya. Kemudian yang kedua yaitu penyusuan paling lama dilakukan adalah 2 tahun. Dan dalam masa kurang dari 2 tahun juga dapat dilakukan penyapihan dengan syarat mendapat persetujuan ayah dan ibunya. Itu saja dari undang-undang dan KHI atau komplikasi hukum Islam. Kemudian materi selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Zulfikri dari Kumpulan 1 NIM S 2019-1011. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yaitu di sini adalah hikmah hadonah. Hadonah sendiri telah menjadi suatu kewajiban orang tua yang harus dipenuhi atau wajib dipenuhi. Nah, hal ini untuk menjamin kehidupan anak-anak mereka agar menjadi orang yang berguna suatu saat nanti. Nah, hikmah dari hadonah sendiri adalah di sini untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua, baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan ataupun nafkah. Karena apa? Apabila terjadi perceraian antara keduanya nanti, diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat atau sebagainya lagi. Karena apa? Hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya untuk menjaga dan mengasuhnya nanti. Selain itu, hikmah yang ditentukan ini dari masa hadonah, yaitu pada usia atau sampai batas umurnya yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menopang tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi. Di sini terdapat 2 hikmah hadonah, yaitu yang pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu itu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok daripada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki-laki. Karena apa? Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar daripada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Nah, ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan, dan kesehatan anak. Dari penjelasan di atas yang dikemukakan oleh Ali Ahmad mengenai hikmah hadonah dapat disimpulkan bahwa dalam hadonah ibu lebih didahulukan. Hal ini karena didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, di mana ibu
adalah orang yang lebih layak untuk mengurus anak dibandingkan pengasuh lainnya, misalnya ayah. Menurut Ali Ahmad, laki-laki ini tidak cocok atau layak untuk mengurusi anak dikarenakan kesibukannya. Selain ibu mempunyai sifat yang lemah lembut, ikatan batin yang lebih kuat dengan anaknya dan memiliki kasih sayang yang sangat besar daripada ayahnya. Nah, di sini di antara hikmah pemeliharaan anak di sini ada 7, yaitu yang pertama menjaga keharmonisan rumah tangga, yang kedua mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat, yang ketiga menjaga nasab keturunan agar tidak hilang, yang keempat menghindari terjadinya ketidakadilan dalam suatu perkawinan, yang kelima menjaga kepentingan anak-anak. Karena apa? Karena anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjamin masa depan anak. Yang terakhir di sini, menjauhkan anak dari pergaulan jahat. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.